Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Natasha Wijaya dari kelas AS21PC dengan NPM 211210064. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi implementasi nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial di zaman modern seperti sekarang ini. Sebagai seorang warga negara yang baik, tentunya kita mengetahui bahwa Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dalam diri bangsa Indonesia mulai luntur seiring dengan berjalannya waktu, yang saat ini berpotensi menjadi sebab perubahan sikap dari bangsa Indonesia adalah perkembangan iptek yang semakin modern di Indonesia. Perkembangannya juga tidak lepas dari nilai budaya dan agama, yang dimana itu juga mengandung nilai moral bangsa Indonesia. Saat ini budaya luar mulai masuk dan menyebar luas dalam masyarakat, dan mengakibatkan adanya perubahan-perubahan dalam masyarakat. Pendidikan Pancasila tentunya sudah diajarkan kepada warga negara Indonesia sejak masa sekolah. Namun, banyak individu yang masih kurang bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupannya. Banyak yang tidak bisa menerapkan dalam kehidupannya karena sudah tercampur dengan budaya-budaya luar atau budaya barat yang serba instan. Jiwa sosialnya antara satu sama lain juga kian luntur, serta lebih mementingkan kehidupannya di dunia maya. Dari sekian banyaknya generasi yang harus banyak ditanamkan nilai Pancasilanya adalah generasi milenial dan juga generasi setelahnya. Karena generasi itu beriringan dengan perkembangan iptek. Menurut saya, sebagai generasi milenial, upaya yang paling efektif untuk menanamkan nilai Pancasila pada zaman ini adalah dengan kesadaran diri setiap masing-masing individu. Apabila ada kemauan dalam dirinya, maka nilai Pancasila itu akan otomatis tertanam dalam dirinya. Masih banyak tindakan-tindakan menyimpang yang seolah menghapus nilai Pancasila yang ada. Dilihat dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, saat ini masih banyak sekali masyarakat dari warga negaranya yang kurang dalam menjalankan kewajiban beragamanya. Contohnya ketika waktu azan, bukannya mereka yang sedang berkumpul untuk segera pergi ke masjid, tetapi mereka tetap melanjutkan pembahasannya tanpa memperdulikan azan tersebut. Pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, ketika kumpul bersama di suatu tempat cenderung memperlihatkan sikap individualismenya. Masing-masing orang hanya terfokus pada ponselnya, tidak peduli pada orang lain dan lingkungan sekitarnya. Pada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Pada sila ini seharusnya masyarakat saling bahu-membahu menciptakan negara yang rukun dan sehat. Tetapi masih banyak perseteruan antara warga negaranya yang hanya peduli dengan dirinya sendiri dan mau menang sendiri. Pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya, masih banyak yang kurang menghargai pendapat dari orang lain. Selanjutnya ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Banyak sikap yang dinilai dari Pancasila sila kelima ini yang tidak diterapkan. Seperti contoh pilih-pilih dalam pertemanan, pilih kasih dalam pergaulan, dan lain-lain. Dari kelima sila yang sudah dijelaskan, dapat terlihat jelas bahwasannya masih banyak perilaku masyarakat, khususnya generasi milenial, yang kurang menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Pancasila pada hakikatnya harus dipelihara dan diamalkan. Generasi milenial harus berada di titik terdepan, memegang teguh nilai Pancasila untuk mencegah hal yang bertentangan dari Pancasila. Karena bahwasannya jalan bangsa ini juga ada di tangan generasi penerus seperti generasi milenial ini. Seharusnya kita sebagai generasi penerus harus bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sudah seharusnya kita menghargai jasa pahlawan kita yang sudah berhasil merumuskan dasar negara sebagai pedoman hidup. Karena seperti yang kita ketahui bahwa perjuangan hingga mencapai titik saat ini sangatlah berat. Tetapi para pahlawan tidak dengan mudah menyerah dan putus asa. Maka dari itu diperlukan adanya penegasan kembali serta mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Ini merupakan hal yang penting karena sudah banyak kesalahan tentang penafsiran Pancasila. Penafsiran itu menyatakan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi Pancasila sebagai alat kekuasaan yang dapat mengendalikan semua apapun yang dilakukan negara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.